Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam tentang babak awal sejarah penerbangan manusia. Ini kisah yang penuh mimpi, keberanian, dan rentetan inovasi yang luar biasa sih. Kita akan membedah sumber yang Anda bagikan, sebuah lini masa sejarah penerbangan ya, file PDF itu, padat informasi banget. Betul, lini masa ini cukup detail ya, mencakup periode yang panjang. Nah, misi kita dalam pembahasan ini adalah menggali tonggak-tonggak krusialnya, sekaligus mengenali para pemikir, para pelaku di belakang layar, yang mengubah fantasi terbang jadi kenyataan gitu kan. Jauh sebelum pesawat itu jadi pemandangan biasa gitu kan. Sumber ini menyajikannya secara kronologis, jadi enak buat diikuti evolusinya. Iya, urutannya membantu kita melihat perkembangan idenya ya, dari satu tahap ke tahap berikutnya. Oke, mari kita mulai eksplorasi ini. Perjalanan menaklukkan langit ini sama sekali nggak instan ya ternyata. Ada banyak sekali percobaan, beberapa mungkin ada hasil kecil, tapi banyak juga yang gagal total. Dan nggak jarang sampai makan korban jiwa. Siap ya melihat gimana manusia akhirnya bisa terbang? Siap, ini perjalanan yang panjang dan menarik memang. Kita awali dari ribuan tahun lalu nih, sekitar 1000 SM di Tiongkok. Ternyata wahana udara pertama menurut catatan ini itu layang-layang, bukan mesin rumit. Iya, dan ini poin yang sangat menarik sebetulnya. Ini nunjukin pemahaman paling awal, paling dasar gitu, tentang gimana udara bisa dimanfaatin buat ngangkat sesuatu. Prinsip aerodinamika ya, ilmu tentang gerak udara itu walau sederhana udah mulai kepikiran. Berarti bukan cuma mainan anak-anak ya saat itu? Kemungkinan besar punya fungsi lain juga ya. Benar. Nah, lompat beberapa abad nih ke tahun 852 Masehi, ada catatan tentang seorang Moor di Cordoba, Spanyol. Dia tercatat melakukan aksi yang nekat banget untuk masanya. Penerbangan parachute pertama yang didokumentasi. Bisa Anda bayangin nggak sih keberaniannya? Luar biasa ya keberaniannya. Itu lompatan keyakinan yang besar sekali pasti. Dan upaya nekat ini nggak cuma satu. Sumber kita juga nyebutin seorang biarawan Inggris di Malmesbury tahun 1010. Dia coba meluncur dari atap biara pakai sayap buatan. Hasilnya? Patah kaki ya kalau nggak salah. Iya, patah kaki. Untungnya selamat. Terus ada laporan Marco Polo di abad ke-13 tentang praktik di Timur Jauh, orang diikat ke layang-layang besar. Ini bukan cuma legenda kan berarti? Kayaknya bukan sekedar cerita ya. Ini buktinya apa gitu? Dorongan manusia buat terbang itu kuat banget, walaupun ya alatnya seadanya dan risikonya gede banget. Ini kayak semacam gaung awal dari apa yang Otto Lilienthal bilang berabad-abad kemudian, pengorbanan harus dilakukan. Wah, dalam juga ya kutipan itu. Impian terbang ini kayaknya udah mendarah daging gitu ya? Sepertinya begitu. Oke, kita mengaju lagi ke abad ke-15. Nah, ini dia, Leonardo da Vinci. Nggak mungkin kelewatan. Dokumen ini nyebut studinya yang serius soal aerodinamika. Kelihatan dari sketsa-sketsa mesin terbangnya yang terkenal itu. Tapi, kenapa ya kontribusinya saat itu dianggap nggak banyak berpengaruh langsung ke sejarah penerbangan selanjutnya? Mungkin ada beberapa faktor ya. Bisa jadi idenya terlalu maju buat teknologi zamannya. Atau mungkin juga catatan-catatannya nggak tersebar luas, jadi ya kurang diketahui inovator setelahnya. Tapi yang jelas, ini nunjukin adanya penyelidikan intelektual yang mendalam soal mekanisme terbang, bukan cuma ngayal. Benar juga, ide brilian kadang perlu waktu ya buat bisa jadi kenyataan. Terus ada catatan dari 1678, seorang tukang kunci Prancis, Besnier. Konon dia berhasil meluncur beberapa kali pakai sayap kain rancangannya. Dan momen penting berikutnya nih, tahun 1783, Montgolfier bersaudara dari Prancis. Ah iya, Montgolfier. Ini cukup terkenal. Mereka berhasil ciptain dan demonstrasiin wahana lebih ringan dari udara pertama, balon udara panas. Uji coba awalnya, balon mereka naik sampai 84 kaki. Ini pendekatannya beda total ya dari yang coba meluncur pakai sayap. Tepat sekali. Ini nandain jalur eksplorasi yang beda. Kalau sebelumnya fokusnya ke aerodinamika sayap buat meluncur, itu kan konsep lebih berat dari udara. Nah, Montgolfier ini pakai prinsip fisika daya apung udara panas. Itu lebih ringan dari udara. Jadi ada dua pendekatan berbeda, tapi tujuannya sama, terbang. Paham. Dua jalur yang berbeda ya. Nah, sekarang kita ketemu tokoh yang sering disebut Bapak Penerbangan, Sir George Cayley dari Inggris. Tahun 1799, dia meletakkan dasar konseptual pesawat modern.
Apa sih persisnya terobosan pemikiran Cayley ini? Nah, ini dia. Ini salah satu insight kunci nih dari penelusuran kita. Cayley itu orang pertama yang secara eksplisit gitu ya, paham dan menyatakan bahwa untuk terbang dengan wahana lebih berat dari udara, itu ada 3 masalah terpisah yang harus dipecahin. Pertama, ciptain gaya angkat lift. Yang kedua, hasilin gaya dorong thrust buat maju. Dan yang ketiga, nggak kalah penting, menyediakan sistem kendali kontrol dan stabilitas. Oh, jadi dipisah-pisah gitu ya masalahnya lift, thrust, control? Betul. Pemisahan konseptual ini yang jadi fondasi ilmiah buat desain pesawat selanjutnya. Dia mengidentifikasi sayap tetap, badan pesawat fuselage, sama unit ekor sebagai komponen kuncinya. Jadi pemisahan 3 elemen kunci itu jadi lompatan berpikir yang fundamental banget ya. Dan Cayley ini nggak cuma teori loh, lini masa ini nyatet tahun 1849 dia bangun glider ukuran peluh. Bahkan anak dari pelayannya jadi manusia pertama yang terbang pakai wahana lebih berat dari udara pas nguji glider itu. Wah, momen bersejarah banget. Betul, itu pembuktian konsep yang kuat banget di dunia nyata. Cayley nunjukin kalau prinsip yang dia rumusin itu ya bekerja secara praktis. Keberhasilan ini ngasih inspirasi dan landasan kuat buat penemu-penemu setelahnya, membuktikan kalau terbang pakai mesin lebih berat dari udara itu bukan hal mustahil. Keren banget. Nah, setelah era Cayley, fokusnya mulai geser nih ke arah pesawat bermesin. Ada desain Aerial Steam Carriage dari Hansen dan Stringfellow tahun 1842. Katanya ini desain pertama pesawat berpenggerak baling-baling, tapi sayangnya kok nggak pernah dibangun ya? Apa tantangannya waktu itu? Tantangan besarnya itu ada di sumber tenaganya, mesinnya. Tujuannya kan sekarang bukan cuma meluncur aja, tapi mencapai penerbangan bertenaga yang bisa dikendalikan secara berkelanjutan. Masalahnya, mesin yang ada waktu itu, terutama mesin uap, itu masih terlalu berat, kurang bertenaga juga buat rasio beratnya. Jadi, ya nemuin mesin yang ringan tapi kuat, itu jadi PR besar. Oke, jadi mesinnya ya problem utamanya, tapi kemajuan tetap ada kan? Di jalur yang lebih ringan dari udara, si Henry Giffard dari Prancis tahun 1852, dia berhasil terbang terkendali pertama pakai kapal udara, airship, pakai mesin uap kecil. Ini penting ya, karena nunjukin kemajuan di aspek kendali penerbangan bermesin, walaupun masih ngapung karena gas. Iya, aspek kontrolnya mulai bisa diatasi di wahana lebih ringan dari udara. Terus di jalur yang lebih berat dari udara ada Louis Charles Letour 1853. Dia nguji parachute glider. Sumber ini nyebutnya sebagai wahana lebih berat dari udara pertama yang dikendalikan pilot dan diuji terbang. Nah, kelihatan kan di sini eksperimen jalan terus di 2 front ini. Pengembangan airship jalan terus, upaya bikin wahana lebih berat dari udara terbang, perkendali juga nggak berhenti. Masing-masing punya tantangan dan kemajuannya sendiri di periode ini. Perkembangan selanjutnya makin seru nih. Ada Jean-Marie Le Bris, 1857, pelaut Perancis. Dia meluncur pakai glider bentuk albatros. Katanya ditarik kuda di pantai. Unik juga caranya. Terus ada Gustave Trouvé, 1870. Dia rancang ornithopter yang niru kepakan sayap burung, tapi nggak berawak. Terbang 70 meter pakai mesin pembakaran internal kecil. Ornithopter ini jalur yang agak beda ya? Ya, ornithopter itu upaya niru alam secara langsung ya. Walaupun akhirnya bisain sayap tetap yang lebih praktis. Yang penting dari Trouvé itu penggunaan mesin pembakaran internal. Nah, ini mulai nunjukin potensi. Jadi alternatif mesin uap yang lebih ringan dan mungkin lebih cocok buat penerbangan. Oke, mesin pembakaran internal mulai muncul. Dan ada satu lagi nih, inovasi krusial di 1871. Francis Wenham bikin terowongan angin pertama. Ini pasti ngubah banget cara risetnya kan? Oh jelas, terowongan angin itu revolusioner banget. Itu memungkinkan perancang nguji bentuk sayap, badan pesawat, secara sistematis di lab. Bisa ngukur gaya angkat, hambatan, lebih akurat, lebih aman. Nggak harus selalu uji terbang sungguhan yang risikonya tinggi. Ini mempercepat pemahaman aerodinamika secara signifikan. Jadi bisa dites dulu di darat ya. Nah, di tahun yang sama, 1871, ada model pesawat Planophore, karya Alphonse Pénaud. Terbang 131 kaki cuma pakai tenaga karet gelang. Lini masa ini nandain ini sebagai awal uji coba penerbangan bertenaga untuk model, menunjukkan kemajuan desain yang stabil. Betul,
Stabilitas modelnya sudah mulai bagus. Kita masuk fase berikutnya nih. Upaya penerbangan berawak bermesin mulai kelihatan lebih nyata. Tapi juga lebih bahaya kayaknya. Tahun 1874, Félix du Temple, perwira Angkatan Laut Prancis. Dia luncurkan pesawat bertenaga uap, bentuknya mirip kelelawar, dari lereng. Catatan sejarah ini nyebutnya sebagai pesawat sayap tetap berawak dan bermesin pertama yang berhasil ngangkat dari tanah, walau cuma beberapa kaki. Iya, meskipun cuma lompatan singkat ya, dan dibantu lereng pula. Tapi ini tonggak penting. Ini bukti fisik kalau mesin bisa ngangkat manusia dengan konfigurasi sayap tetap. Tapi ya itu, sekaligus nunjukin betapa jauhnya perjalanan menuju penerbangan yang beneran berkelanjutan dan terkendali. Masih jauh ya. Upaya serupa terus muncul. Ada Alexander F. Mozaisky dari Rusia, 1894. Dilaporkan melakukan lepas landas bermesin kedua. Mungkin dibantu lereng juga. Lalu Clement Ader dari Prancis, 1890. Pesawatnya EOL, bertenaga uap, berhasil ngangkat dari tanah datar. Tapi sumber ini nekankan penerbangannya nggak berkelanjutan atau terkendali. Betul. Upaya-upaya ini ngegarisbawahi dua tantangan besar yang masih sisa. Keberlanjutan, sustained flight, sama pengendalian, controlled flight. Cuma lompat aja dari tanah itu belum cukup. Mesin uap juga makin kelihatan gak ideal karena beratnya. Masalah gimana ngarahin pesawat di udara juga masih jadi teka-teki besar. Oke, jadi masalah utama masih di durasi terbang sama cara ngendaliinnya ya. Nah, setelah serangkaian upaya bermesin ini, kita balik bentar ke dunia glider. Kali ini sama tokoh yang pengaruhnya gede banget. Otto Lilienthal dari Jerman. Mulai 1891, dia lakuin ribuan penerbangan glider. Terdokumentasi rapih banget. Apa nih kontribusi utamanya? Kontribusi Lilienthal itu luar biasa di sisi praktek sama pemahaman kontrol penerbangan. Dia nggak cuma bangun, tapi benar-benar belajar terbang pakai glidernya. Pakai pergeseran berat badan buat ngendaliin arah. Dia orang pertama yang ngumpulin data penerbangan praktis sebanyak itu. Pengalamannya ini berharga banget dan dia bagikan luas. Dia bener-bener ngerasain terbangnya ya. Tapi kisahnya tragis juga ya. Seperti tertulis jelas di sumber kita. Dia meninggal tahun 1896. Kecelakaan glider. Kata-katanya yang terkenal itu, pengorbanan harus dilakukan. Wah, benar-benar nggambarin risiko pionir-pionir ini. Dan dia jadi inspirasi besar, terutama buat Wright bersaudara nanti. Betul. Kematian Lilienthal itu pengingat pahit soal bahayanya eksplorasi ini. Tapi juga jadi simbol dedikasi dan keberanian luar biasa para penemu ini dalam ngejar mimpi yang kayaknya mustahil. Pengorbanannya nggak sia-sia. Sementara Lilienthal jago meluncur, inovasi mesin jalan terus di tempat lain. Di Australia ada Lawrence Hargrave, 1889. Dia bangun mesin rotary radial pertama, desain yang lebih ringan dan efisien katanya. Terus di Amerika ada ilmuwan top, Samuel Pierpont Langley. Eksperimen pakai aerodrom bertenaga mesin, proyeknya didanai gede banget sama pemerintah. Tapi malah gagal total pas uji coba tahun 1903. Ironis banget ya, cuma beberapa hari sebelum Wright bersaudara berhasil. Nah, ini kontras yang menarik kan? Nunjukin kalau dana besar, nama besar, itu nggak jamin sukses. Kegagalan Langley yang didukung penuh pemerintah sering dibandingin sama suksesnya Wright bersaudara yang relatif mandiri. Mereka kan pakai dana pribadi, pendekatannya juga beda. Ini nunjukin kalau kemajuan teknologi itu kadang datang dari arah nggak terduga, nggak selalu lurus jalannya. Bener juga, gagalnya Langley jadi pelajaran juga ya. Dan akhirnya, kita sampai di klimaks cerita awal penerbangan ini. Wright bersaudara, Orville dan Wilbur. Mereka nggak muncul gitu aja ya. Lini masa ini nunjukin mereka mulai dari uji coba glider tahun 1900. Belajar dari Lilienthal dan yang lain. Tapi apa sih yang bikin pendekatan mereka beda dan akhirnya berhasil? Pendekatan Wright bersaudara itu metodis banget dan ilmiah. Mereka nggak cuma ngandelin coba-coba, tapi juga riset cermat. Termasuk bikin terowongan angin mini sendiri buat nguji ulang data aerodinamika yang udah ada dan buat nyempurnain desain sayap mereka. Tapi terobosan kuncinya itu ada di pemecahan masalah kontrol 3 sumbu, pitch, roll, yaw. Kontrol 3 sumbu? Maksudnya? Jadi gimana pesawat bisa naik turun, pitch memiring,
Ke kanan kiri, roll, sama belok kanan kiri, yaw. Sementara banyak yang fokus ke mesin yang kuat, Wright bersaudara sadar kalau kemampuan ngendaliin pesawat pas terbang itu sama pentingnya. Mereka ngembangin sistem wing warping. Itu kayak melengkungin ujung sayap gitu secara inovatif. Buat ngendaliin gulingan, roll. Nah, ini yang gagal dipecahin sama pendahulu-pendahulu mereka. Oh, jadi fokus ke kontrol ini yang jadi pembeda utamanya ya. Pantesan. Lalu tibalah momen bersejarah itu, 17 Desember 1903, jam 10.35 pagi di Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat Flyer mereka terbang. Durasinya 12 detik, jaraknya 121 kaki. Angkanya mungkin kedengeran kecil ya sekarang, tapi dampaknya. Dampaknya monumental. Itu momen pertama dalam sejarah di mana sebuah mesin lebih berat dari udara, terus berawak, berhasil mencapai penerbangan yang berkelanjutan, sustain, dan terkendali. Semua kriteria kunci akhirnya terpenuhi barengan. Bukan lompatan pertama, bukan terbang paling tinggi atau paling jauh kalau dibandingin wahana lain waktu itu ya. Tapi ini penerbangan pertama yang sukses secara fundamental dalam kategori pesawat terbang bermesin yang bisa dikendalikan pilot. Wow, jadi semua syarat terbang yang benar itu terpenuhi ya, berkelanjutan dan terkendali. Seperti disimpulkan di sumber ini, pencapaian Wright bersaudara hari itu secara radikal ngubah arah sejarah manusia. Mimpi ribuan tahun akhirnya jadi nyata. Berkat kombinasi riset cermat, pendekatan ilmiah, keahlian mekanik, dan ya, dedikasi tanpa henti. Era penerbangan modern lahir. Betul sekali. Titik baliknya di situ. Jadi kalau kita rangkum nih ya, dari layang-layang Tiongkok kuno, lompatan nekat para biarawan, balon Montgolfier yang anggun itu, terus teori fundamental Cayley, ribuan luncuran berani Lilienthal, sampai akhirnya penerbangan terkendali pertama Wright bersaudara. Penelusuran kita nunjukin betapa panjang, berliku, dan ya penuh pengorbanan banget jalan menuju penaklukan angkasa ini. Bener. Yang sangat menarik itu gimana kemajuan ini nggak datang dari satu jalur lurus aja. Ada kontribusi dari glider, dari balon udara, dari pengembangan mesin, ya kan? Dari uap ke bensin, teori aerodinamika, bahkan pelajaran dari kegagalan. Semuanya saling terkait. Ngebentuk jalinan kompleks penemuan dan percobaan yang puncaknya ya di kesuksesan 1903 itu. Iya, kayak puzzle yang akhirnya lengkap ya. Lini masa yang Anda bagikan ini benar-benar ngasih perspektif luar biasa soal proses inovasi. Setiap langkah, setiap tokoh, bahkan setiap kegagalan pun ternyata jadi bagian penting dari cerita besar ini ya. Dari semua momen tadi, ada nggak sih satu hal yang paling menonjol atau mungkin mengejutkan buat Anda? Yang menonjol mungkin kegigihan ya. Kegigihan luar biasa dari semua tokoh ini. Tapi sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran reflektif yang bisa kita tarik. Wright bersaudara kan ngebuktiin terbang itu mungkin. Tapi sukses mereka itu justru buka babak baru tantangan. Gimana bikin penerbangan jadi praktis, aman, terjangkau. Nah, kalau kita ingat lagi kata-kata Lilienthal soal pengorbanan, ini muncul pertanyaan nih buat Anda renungkan. Bagaimana langkah-langkah awal dan pengorbanan para pionir ini dari yang lompat nekat sampai riset mendalam ngebentuk dunia penerbangan yang kita nikmati sekarang? Dan pengorbanan macam apa? Mungkin soal sumber daya, lingkungan, atau fokus riset yang masih kita lakukan atau perlu kita pertimbangkan demi kemajuan teknologi di masa kini dan masa depan. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya. Pertanyaan yang bagus banget buat jadi penutup. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang sejarah awal penerbangan ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.